Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Kisah ini terjadi di sebuah kampung di Aceh Tengah, kira-kira sekitar tahun 1970-an. Alkisah ada pasangan muda yang baru menikah, sebut saja Mukaromah dan Nurdin. Mereka berkesimpulan untuk membuka kebun di sebuah hutan di pinggiran desa. Setelah meminta izin kepada orang tua Mukaromah, keduanya kemudian bergegas menuju hutan. Yang mereka bawa sebagai bekal berupa beras, asam sunti, garam, dan barang kecil lainnya untuk keperluan bertahan hidup beberapa waktu sampai dengan musim panen tiba. Untuk tempat tinggal, Nurdin sudah mempersiapkan sebuah gubuk kecil yang atapnya dari anyaman rumput ilalang yang sangat mudah didapat di sana. 2 bulan sebelum Mukaromah dibawa serta, Nurdin sudah mempersiapkan segala sesuatunya sendirian. Dia sudah menebang pohon hutan untuk dipergunakan sebagai lahan yang akan dipergunakan untuk bercocok tanam. Butuh waktu selama 6 jam berjalan kaki, barulah mereka sampai ke lahan itu. Hari sudah sore, Mukaromah langsung menjerang air dan menanak nasi dengan bariuk tanah. Nurdin menuju alur kecil untuk mengambil jebakan ikan yang sudah seminggu lalu ia pasang. Alhamdulillah, ada 7 ekor ikan gabus terperangkap di dalamnya. Segera dia membawa pulang dan dimasak oleh Mukaromah. Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, Nurdin sering melarang Mukaromah untuk bekerja di ladang. Dia hanya diminta untuk mengurus kesibukan dapur, seperti memasak dan mengolah makanan. Namun Mukaromah bukanlah perempuan manja. Walaupun suaminya telah melarang, dia tetap bekerja di ladang. Karena itulah, semakin bertambah sayang Nurdin kepada dirinya. Singkat cerita, tahun ini kebun mereka menunjukkan akan datangnya panen besar. Kacang kedelai yang mereka tanam tumbuh subur dan berbuah lebat. Jagung-jagung tak satu pun diganggu oleh babi hutan. Demikian juga dengan ubi dan sayur mayur lainnya. Monyet di pinggir hutan pun tidak mengganggu kebun mereka. Seiring dengan semakin dekatnya dengan musim panen, Mukaromah pun sudah hamil besar, bertambahlah bahagia mereka. Nurdin semakin rajin bekerja. Beberapa yang sudah harus dipanen telah dia tuai dan ditumpuk di dango kecil yang dipersiapkan sebagai gudang. Seorang pedagang di kota sudah berjanji untuk mau segera menjemput hasil panen mereka. Bahkan uang muka sudah diserahkan kepada Nurdin. Mukaromah walau hamil besar, tetap mendampingi suaminya memanen hasil ladang. Dia ingin menikmati proses menuai rezeki bersama dengan laki-laki yang dia cintai. Bila Nurdin melarang, dia selalu berkata bahwa dia tidak apa-apa. Jabang bayinya ikut bergembira, bisa membantu sang ayah. Buktinya, bila Mukaromah turun ke ladang, jabang bayi di perutnya selalu saja bergerak. Mendengar kabar itu, Nurdin pun kemudian memeluk dan mencium istrinya. Malam itu angin kencang. Mukaromah sedari sejam yang lalu telah menangis karena perutnya terasa mulas dan sakit. Nurdin menjadi serba salah. Mencari bantuan berarti meninggalkan istrinya sendirian di tengah hutan. Sedangkan tetangga terdekat berjarak 3 km jalan kaki. Itu pun jalan yang harus dilalui sangat sulit. Sering pula di sana melintas harimau dan beruang. Membawa Mukaromah dengan cara menggendong tentu bukan pilihan. Namun Nurdin sudah tidak punya pilihan lagi. Di tengah hujan badai, dia memutuskan untuk membawa pulang istrinya ke kampung. Mukaromah sempat menolak, tetapi dia juga tidak yakin bisa melahirkan seorang diri di tengah hutan, apalagi dia belum berpengalaman. Jalan yang becek serta tubuh Mukaromah yang berat menjadi halangan yang luar biasa. Guntur di langit bersaut-sautan, jalanan gelap. Beberapa kali Nurdin hampir terpeleset. Mukaromah yang digendong di punggung semakin lemah. Jeritan kesakitannya pun tidak begitu kuat lagi. Beberapa kali dia sempat mendengar auman harimau. Dia takut, tapi ada hal yang harus diprioritaskan. Untuk itu dia melawan rasa takutnya dengan sekuat tenaga. Hujan lebat membuat tubuh mereka basah kuyup. Nurdin mencoba melindungi istrinya dengan cara mengemayungi dengan daun jati.
Sejatinya daun itu tak cukup bermanfaat di tengah hujan lebat dan angin kencang. Tetapi Nurdin tidak peduli. Melihat itu, Mukaromah tersenyum, dia pun terharu. Nurdin kemudian menurunkan istrinya dari gendongan. Di tengah gelap gulita, Mukaromah kemudian bergelut dengan maut. Pada hentakan terakhir, bayi mereka pun lahir, laki-laki. Nurdin segera berlindungi bayinya dengan daun pisang. Mukaromah kemudian menyuruh Nurdin untuk segera membawa bayinya pulang ke kampung terdekat. Di tengah hujan badai itu, dia masih sempat memeluk dan mencium putranya tercinta. Namun Nurdin berharap Nurdin dapat membawa mereka berdua dengan berurai air mata. Nurdin pun tidak peduli, dia kembali menggendong istrinya. Anaknya dibekap di dada, dia berjalan dengan tertatih-tatih. 2 jam kemudian dia sampai di kampung terdekat. Dia kemudian berteriak meminta tolong, dan warga pun langsung berhamburan memberikan pertolongan. Mak Din, bidan kampung, segera memberikan pertolongan. Mukaromah semakin melemah, segala jampi-jampi dan obat tradisional telah diberikan. Namun sepertinya Allah berkehendak lain. Perempuan yang penuh cinta itu meninggal dunia tepat saat azan subuh berkumandang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasca kematian Mukaromah, Nurdin sudah tidak peduli lagi dengan ladangnya di tengah hutan. Baginya, kembali ke hutan mereka berarti membuka luka. Sebab ribuan ketenangan terukir di sana. Di sana masih ingat ketulusan istrinya dalam membantunya bekerja. Senyum perempuan yang tidak pernah terlihat lelah itu masih sangat membekas. Dan semua itu kini merupakan sebuah kesakitan. Tak tahan menanggung derita, akhirnya Nurdin pun memutuskan merantau ke Malaysia. Dia menitipkan anaknya yang berumur 2 bulan kepada ibunya yang sudah tua. Kepada sang ibu, dia pun berujar, biarlah ku bawa segala derita ini keluar sana. Kutitipkan buah hatiku pada engkau ibuku. Kiranya ibu tidak menolak hajatku kali ini, kata Nurdin sambil menangis. Singkat cerita, sang ibu bersedia mengasuh anak Nurdin yang diberi nama Banta Muhammad. Berlayarlah duda muda itu ke kampung seberang laut. Pasca keberangkatan Nurdin, kampung mereka gempar dengan seringnya masyarakat melihat seorang perempuan berdiri di dekat jendela rumah Nurdin. Tidak jelas siapa, tapi setiap dia nampak berdiri di sana, Banta menangis keras di dalam rumah. Warga mengira bahwa itu tamu. Tapi lama-kelamaan mereka curiga. Setiap nampak wanita berdiri di dekat jendela, Banta pasti menangis keras. Akhirnya ada yang memberitahukan hal itu kepada pemilik rumah. Mereka berkesimpulan bahwa itu adalah setan yang hendak mengganggu Banta. Segala dukun telah dipanggil, bukannya persoalan menjadi selesai, tapi bertambah parah. Hingga akhirnya terungkap siapa perempuan misterius itu. Dia adalah Mukaromah. Pada suatu petang, Ibu Nurdin sedang memberikan susu kepada Banta. Samar-samar, dari luar dilihat seorang perempuan berjalan ke arah rumahnya. Begitu sampai di pintu, sosok itu langsung menghilang. Kemudian Banta pun. Pasca kematian Mukaromah, Nurdin sudah tidak peduli lagi dengan ladangnya di tengah hutan. Baginya, kembali ke hutan mereka berarti membuka luka. Sebab ribuan ketenangan terukir di sana. Di sana masih ingat ketulusan istrinya dalam membantunya bekerja. Senyum perempuan yang tidak pernah terlihat lelah itu masih sangat membekas. Dan semua itu kini merupakan sebuah kesakitan. Tak tahan menanggung derita, akhirnya Nurdin pun memutuskan merantau ke Malaysia. Dia menitipkan anaknya yang berumur 2 bulan kepada ibunya yang sudah tua. Kepada sang ibu, dia pun berujar, biarlah ku bawa segala derita ini keluar sana. Kutitipkan buah hatiku pada engkau ibuku. Kiranya ibu tidak menolak hajatku kali ini, kata Nurdin sambil menangis. Singkat cerita, sang ibu bersedia mengasuh anak Nurdin yang diberi nama Banta Muhammad. Berlayarlah duda muda itu ke kampung seberang laut. Pasca keberangkatan Nurdin, kampung mereka gempar dengan seringnya masyarakat melihat seorang perempuan berdiri di dekat jendela rumah Nurdin. Tidak jelas siapa, tapi setiap dia nampak berdiri di sana,
Banta menangis keras di dalam rumah. Warga mengira bahwa itu tamu, tapi lama-kelamaan mereka curiga. Setiap nampak wanita berdiri di dekat jendela, Banta pasti menangis keras. Akhirnya ada yang memberitahukan hal itu kepada pemilik rumah. Mereka berkesimpulan bahwa itu adalah setan yang hendak mengganggu Banta. Segala dukun telah dipanggil, bukannya persoalan menjadi selesai, tapi bertambah parah. Hingga akhirnya terungkap siapa perempuan misterius itu. Dia adalah Mukaromah. Pada suatu petang, Ibu Nurdin sedang memberikan susu kepada Banta. Samar-samar dari luar dilihat seorang perempuan berjalan ke arah rumahnya. Begitu sampai di pintu, sosok itu langsung menghilang. Kemudian Banta pun menangis. Ibu Nurdin mengenal sosok itu sebab dia hafal betul wajah arwah menantunya. Lalu secara cepat dia pun merapal jambi-jambi. Suasana menjadi tegang ketika secara berkelebat wajah Mukaromah muncul di kamar bekas mereka tidur dulu. Kemudian secara cepat pula dia sudah di dekat Ibu Nurdin. Dia seperti meminta agar bisa menggendong anaknya. Sudahlah Mukaromah, engkau sudah di alam lain. Relakan anakmu aku asuh. Kalau kamu sayang padanya dan pada suamimu, janganlah kamu selalu datang. Kasihan anakmu ini. Bila kamu kunjungi dia akan sakit. Tak tahukah engkau soal itu? Ucap Ibu Nurdin. Mukaromah seolah tak rela. Dia sempat protes pada apa yang disampaikan oleh mertuanya itu dengan cara memecahkan piring di dapur. Sungguh engkau tidak berbudi. Kalau demikian aku yakin bila kamu bukan Mukaromah, tapi iblis laknatullah, kata Ibu Nurdin dengan muka merah. Antara marah dan takut menjadi satu. Usai dia mengatakan demikian, kondisi rumah langsung tenang. Banta pun menghentikan tangisannya. Kunjungan Mukaromah kembali berulang. Dia biasanya datang bila menjelang maghrib. Selalu saja perilakunya sama, juga menghilang setelah dimaki sebagai menantu yang tidak berbudi. Suatu hari, di malam-malam yang pekat, warga mendengar tangisan perempuan di kebun belakang rumah Nurdin. Pertama mereka berpikir itu suara musang yang putus cinta karena betinanya dibawa lari oleh musang lainnya. Akan tetapi semakin disimak semakin jelas bila itu tangisan serta yang mengundang duka. Warga yang mendengar kalam tersebut itu pun langsung berkesimpulan bahwa itu hantu Mukaromah. Berarti dia sudah bangkit dari kuburnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Semakin hari hantu Mukaromah semakin liar. Dia mulai mendatangi perempuan hamil. Seringkali dia merasuki ibu-ibu yang hampir melahirkan. Kepada manusia dia mengaku rindu. Kepada Nurdin dan Banta, dia ingin dipertemukan dengan mereka. Ketakutan pun merebak ke seluruh kampung. Berburu dukun sudah pernah datang dan memberi jambi. Namun, tak satu pun yang berhasil. Bahkan kepada beberapa dukun itu, dia mendapatkan diri dalam wujud yang menyeramkan. 1-2 dukun malah dibikin tumbang. Dia tidak bisa-bisan oleh arwah Mukaromah. Pernah suatu ketika, seluruh pengunjung warung kopi dibuat lari tunggang langgang. Dengan tiba-tiba Mukaromah muncul untuk membeli kopi. Sang pemilik warung kurang menyadari. Dia baru tahu bahwa yang memesan kopi adalah Mukaromah. Setelah dia mulai menuang kopi dengan saring yang diangkat tinggi-tinggi, tubuh laki-laki itu langsung kaku. Mukaromah menatapnya dengan tajam. Untunglah, dalam kondisi kritis demikian, Pak Imam datang. Dia langsung menghardik Mukaromah dengan membaca ayat-ayat pengusir setan. Mukaromah sempat melawan. Beberapa kursi sempat terbang ke arah imam kampung tersebut. Namun dengan cekatan, dia pun mengelak. Iblis itu baru kalah setelah sang imam membaca ayat kursi. Keesokan harinya, warga beserta keluarga Nur dan Mukaromah berembuk. Mereka sepakat untuk membalikkan batu nisan kuburan Mukaromah dan semuanya sepakat. Setelah prosesi itu selesai, malam-malam selanjutnya tidak ada lagi teror dari hantu perempuan itu.
Kampung pun menjadi aman. Lewat mimpi Mukaromah kemudian menemui Nurdin di Malaysia. Dia meminta agar suaminya berkunjung ke kuburannya. Setelah 3 malam berturut-turut, Mukaromah datang dalam mimpinya. Nurdin akhirnya pulang ke kampung. Setelah beristirahat, dia langsung ziarah ke kubur wanita yang sangat dicintainya itu. Dia membawa serta bantal. Di hadapan batu nisan yang baru berusia bulanan itu, Nurdin kemudian memanjatkan doa. Semoga istrinya dilapangkan kuburnya oleh Ilahi Robbi. Istirahatlah dengan tenang istriku. Aku akan menjaga Banta dengan baik. Aku berjanji akan selalu mengingatmu sebagai perempuan yang penuh cinta. Kepada anak kita akan kuceritakan bahwa pada suatu ketika dia pernah punya ibu yang sangat baik, setia, dan penuh perhatian, ucap Nurdin. Usai berkata demikian, Nurdin pun menangis, sedangkan Banta tampak ceria. Dia tertawa-tawa dalam gendongan ayahnya. Mungkin dia sedang bercengkerama dengan arwah ibunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.